Ya silakan, silakan ini, silakan dibuka ininya, dibuka kameranya. Dibuka kameranya, dibuka mic-nya, silakan. Ya silakan. Maaf, saya Anda pilek, pilek Pak Ustadz, pilek. pilek masih nggak apa-apa kalau pilek pakai masker nggak apa-apa gitu. Nggak Iya, ngejangkit juga ke saya. Karena apa? Kalau Anda pilek ya penyebarannya tidak lewat lab juga gitu. Nggak apa-apa. Ya silakan. ya gini Pak Ustadz, saya mau nanya, Nanya apa pula eh tuh? kan kami ada Al-Quran terjemahan, saya beli kan. Mm-mm. Boleh nggak kita baca terjemahannya? Apa maksudnya terjemahan itu? Apakah sinkron dengan eh, teks aslinya bahasa Arabnya? Dan Hmm. tolong jelaskan apakah terjemahan itu Hmm. bisa termasuk kredibel gitu, bisa diartikan sesuai sinkron gitu dengan teks asli Al-Quran, ayat Al-Quran gitu Pak Ustaz. Dan siapa yang menerjemahkan itu Pak Ustaz? Terima kasih. Gini, kalau terjemahan terjemahan itu bukan Quran, ya terjemahan ya terjemahan, bukan kitab suci. Cuma Iya, terjemahan gitu. Yang maksudnya menerjemahkan, iya. yang menerjemahkan adalah kemenak atau orang yang mempunyai ilmu di bidangnya, yang menguasai ulumul Quran. Salah satunya bahasa Arab, dia ngerti dulu bahasa Arab. Nanti kosakata mustarok bingung pula di Al-Quran itu ini apa terjemah ke Indonesianya, kan kayak gitu. Anda paham, sebelum Anda mau bahas itu sama saya, bahasa Arabnya Anda bawa ya, terus kira-kira Anda ngerti kata mustarok nggak? Itu aja dulu. Saya masih buta kalau mustarok apa tuh Pak Ustaz? Nah, makanya, lalu gimana Anda bisa mau bahas atau kritik Al-Quran sedangkan Anda buta gitu, Bang? Sadar diri Bukan, lah, ya. bukan kritik, saya bertanya, apakah Hmm. apakah terjemahan sesuai dengan teks asli originalnya itu sinkron atau bagaimana gitu Pak Ustaz? Bang, terjemahan itu bisa berubah, Bang. Bisa juga diedit, bisa. Muslim nggak penting Oh, terjemahannya itu. Mau 1000 kali diedit Muslim nggak bergeming gitu. Yang penting Arabnya itu teks aslinya nggak akan pernah berubah sampai kiamat gitu. Karena apa? Terjemahan itu kan sesuai dengan perkembangan bahasa dari bahasa yang diterjemahkan. Tapi kalau Arab bisa dirubah. Karena Al-Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasanya Arab, bukan bahasa terjemah gitu, bukan. Mau 1000 kali kayak direvisi, mau diedit 1000 kali, nggak bergeming umat Islam kalau cuma terjemahannya. nah, yang saya tanyakan bukan itu Pak Ustaz. Maksudnya teks originalnya yang diartikan di terjemahan itu apakah sinkron apa atau berbeda gitu loh Pak Ustaz. Dengan yang Gini, kadang diartikan. kan gini bang, kosakata Al-Quran, kosakata Arab itu luas banget gitu loh. Makanya saya bilang tadi ada istilah mustarok. Satu kosakata dia bisa 32 terjemah. Oh, bayangkan kayak gitu. Oh, Satu iya iya. kosakata bisa 32 terjemah dia. Iya iya iya. Nah, jadi kalau Anda nggak paham itu susah kan bahas teks aslinya. Jadi kalaunya apakah sinkron ya sinkron untuk bahasa kita sekarang. Nggak menutup kemungkinan ada perkembangan bahasa yang baru untuk bahasa Indonesia, terus berkembang lagi di depan di masa depan, lalu diedit lagi terjemahnya, no problem umat Islam kayak gitu. Karena apa? Karena bahasa Arab itu sangat luas. Kadang-kadang nih saya kasih tahu ya sama Anda, ada satu kosakata juga, ya satu kosakata yang akar kata di Indonesianya nggak ada tapi di Arabnya ada. Nah, bayangkan kayak gitu. Susah. Memang ya bisa saya bilang kosakata Indonesia ini kurang gitu. Kalau bahasa Arab sangat luas. Jadi seperti itu. Baik. Boleh nanya lagi nggak Pak Ustaz? Silahkan. Nanti Eh, dulu. apakah dulu kayak kan ada yang bilang Yesus termasuk Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Abraham dan Adam dan Hawa itu Muslim. Itu bisa dikatakan Muslim? Bagaimana ceritanya Pak Ustaz? Loh, Anda tahu Muslim nggak? Muslim itu apa menurut Anda dulu, Bang? Muslim berserah diri kepada yang Uh,
Yang Tapi kan nama Muslim itu gini bang, identik gini sama agama Islam. sebentar. Islam itu artinya berserah diri. Kalau Muslim pelaku yang berserah diri, orang yang berserah diri itu namanya Muslim. Ya, Oh iya, iya. kosakatanya adalah Islam. Orang yang berislam itu adalah Muslim. Artinya orang yang berserah diri dalam bahasa Arabnya. Ketika Anda mengatakan kepada saya, apakah Nabi Adam, Hawa, Nabi Musa, Ibrahim, Abraham itu Muslim? Saya jawab iya, karena mereka orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, itulah kita sebut kenapa para nabi itu Muslim, karena dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam gitu. Bang, rokoknya bisa diamankan nggak? Karena TikTok sensitif gitu loh. Udah, Pak Ustadz. Berarti, Pak Ustadz, berarti kalau Muslim itu udah identik Islam ya? Islam itu identik Muslim gitu. Iya, kalaunya Islam pelakunya Muslim, pemeluknya Muslim. Kalaunya Muslim pasti agamanya Islam gitu. Oke. Syaratnya Islam kan harus ada 5 rukun Islam, Pak Ustadz. Salah satunya kan syahadat. Terus? Apakah nabi-nabi terdahulu juga bersyahadat sama kayak kita yang sekarang ini misalnya orang Muslim? Oh iya bang, Nabi Muhammad mengajarkan tasyahud akhir. Beliau ngomong seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ngajarin dia. Ya. Enggak, maksudnya Eh, nabi yang terdahulu kayak Nabi Musa, Nabi Abraham, apakah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, sedangkan dulu kan Nabi Muhammad belum ada gitu loh. Gini, kalaunya Nabi Muhammad belum ada, berarti kesaksian Nabi tersebut dia menyaksikan, mengakui Tuhan semesta alam itu esa gitu. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, sesuai dengan bahasa mereka sendiri, pengakuan mereka sendiri. Sebenarnya syahadat itu persaksian yang intinya kita mengakui Tuhan itu esa gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah para nabi, itu maksudnya. Oh Bang, gitu. sebenarnya Yesus pun bersyahadat, Bang. Di mana dia bersyahadat, Bro? Nah, Yohanes 17 ayat 3 itu, ya. Inilah iya, hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sama di Islam. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama, Yesus aja syahadat. Tapi kan syahadat Yesus kan menyatakan dirinya sebagai nabi kan, sebagai utusan. Iya, bukan Tuhan kan? Iya, Tuhan dalam arti kami, kalau saya dalam arti saya Tuhan itu berarti dia kita mengikuti dia, ajaran dia, apa kata-kata dia, itu arti Tuhan. Ustaz, bukan berarti pencipta alam semesta gitu loh. Oh iya, sayangnya Yesus dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri gitu. Aku Ya, tidak betul. dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ya ikuti kata-kata Bapa. Kata Bapa di surga, akui Yesus sebagai utusan. Jangan sembah dia karena dia bukan Tuhan. Lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Kacau emang. Enggak disembah sih sebenarnya kalau orang yang mengerti sih. Hah? Yesus kagak disembah. Iya, dia kan sebagai nabi, sebagai guru. Terus sebagai orang di tabib, gereja sebagai ngapain imam. orang? Nyembah siapa di gereja itu? Oh, sumber. Hah? Menyembah sang sumber? Iya, Allah kan sama Allah. Kenapa ada patungnya? Patung Yesus digambarkan di situ. Salib Yesus ada. Ngapain coba kalau menyembah Bapa sang sumber? Itu lambang, Ustaz. Wah, lambang. Udah dilambangkan Tuhan semesta alam. Iya. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida. Ya, yang mereka sembah itu hanyalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada jin kafir yang sangat durhaka. Ya. Ya, itu kan menurut Pak Ustaz. Bukan menurut saya, itu Tuhan semesta alam gitu menyampaikan kalau udah disimbolkan kayak gitu. Ada jin kafir di dalamnya. Nggak salah Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Itu dalilnya yang saya bawa. Ya.
Oke, satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Di Al-Quran kan umat muslim kita wajib, umat muslim kan wajib untuk sunat. Hmm. Apakah itu ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan setiap pemeluk agama Islam muslim harus wajib bersunat, dan apa juga fungsi dan kegunaan itu bersunat itu Pak Ustaz? Ada di Kalau Al-Quran nggak? baik gini, kalau tekstual, hai muslim, pengikut Muhammad, sunatlah. Nggak ada kayak gitu di Al-Quran. Tapi umat Islam itu yang beragama Islam disuruh mengikuti milah Abraham. Milah Abraham seperti apa? Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim. Salah satunya dijelaskan milah itu apa kata Rasul kita. Fitrah seorang manusia adalah sunat, dan Nabi Ibrahim dia bersunat di umur 80 tahun. Kan kayak gitu. Itu hadisnya. Artinya apa? Ketika kita disuruh mengikuti milah Abraham, artinya umat Islam disuruh untuk sunat. Ya. Quran surah An-Nahl ayat 123. Bang, abang sunat gak? Surat An-Nahl berapa tadi Pak Ustaz? 123. 123. Itu bukan perintah sunat Pak Ustaz. Ya, itu perintah mengikuti milah. Itulah saya udah baca sih itu. Iya, milah Abraham apa aja isinya? Ada 8 poin. Oh, di mana tertulis Ustaz? Nah, salah satunya sunat. Ya, itu tertulis di mana Di maksudnya? hadis. Di hadis. Hadis apa Pak Ustaz? Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Hmm. Nomor berapa Pak Ustaz? Aduh, saya bukakan aja kalau gitu ya. Ya. Bentar. Ntar saya ambil Al-Quran. Eh. Bentar, saya ambil dulu Al-Quran. Katanya memang bisa baca Quran dia. Saya mau tes dah. Ya, kalau kayak gitu ya, makanya saya tanya lagi dia tentang masalah ini. Gak apa-apa, sabarlah teman-teman ya. Biarkan dulu dia bersenang-senang gitu ya. Lah. Udah? Syukran jazakallah ya. Kasih mata hijau. Saya mau kumpulin mata-mata hijau ini loh. Cuma nggak ada yang warna merah, sayangnya warna hijau semua. Udah? Dimana Bukan Pak Muslim. Ustaz? Bukan Muslim tapi Bukhari. Nih. Bukhari. Nih. Ahtatana Bukhari Ibrahimun berapa, nabiyyu wa huwa banu samanina sanatun bil qadumi. Di sini dikatakan ya, Nabi Ibrahim berkhitan berusia 80 tahun menggunakan kapak. This riwayat Bukhari. Salah satu perintah Nabi Ibrahim ini ternyata berkhitan. Makanya dijelaskan oleh Nabi di sini di bawahnya ya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi disuruh ikut agama Ibrahim. Maka dari itu dijelaskan pula oleh Nabi ya, khamsun minal fitrah ya, al istihdadu wal khitanu wa qassu syaribi wanatspul ibti wa taqallimu al-fari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 fitrah memotong bulu kemaluan, khitan memotong kumis. Jadi di sini ada khitan yang artinya sunat. Jadi kayak gitu. Oke, makasih Pak Ustaz. Makasih. Ini satu lagi Pak Ustaz. Apa itu? Kalau menurut di Muslim, kan Nabi Ibrahim ini punya anak 2, yaitu kalau kami di ini Bang, sebelum ke situ, saya mau tanya satu hal dong sama Abang.
Abang tadi Boleh. nanyain sunat, abang udah sunat? Ya kami kan tidak diwajibkan, tapi kami sudah. Oh, tidak diwajibkan. Bah, jadi aneh aja sih orang yang kagak sunat, tapi nanyain yang sunat. Bah, ayo udah Ya, kan lanjut itu untuk- kalau kayak gitu. Kalau untuk kebersihan kan boleh bang. Ya Pak Ustadz, itu Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Waktu yang mau disembeli, waktu Allah minta kepada Abraham untuk memberikan korban anak tunggalnya, siapa yang mau disembeli? Ismail apa Ishak? Dan saya minta datanya Pak Ustadz. Baik, kalau di Quran kan Ismail gitu ya, dijelaskan bahwa anak itu Ismail. Sebenarnya kalau kita lihat di Bible itu adalah anak tunggal kan kayak gitu. Kita mengetahui Nabi Ibrahim itu mempunyai anak dua. Yang pertama anak tunggal adalah Ismail, yang kedua anak kedua adalah Ishak gitu. Yang namanya anak tunggal artinya anak satu-satunya. Berarti anak sulung, anak yang pertama, kan kayak gitu. Dijelaskan oleh Al-Qur'an bahwa itu Nabi Ismail di dalam Quran surah Al-Hajj. Ya, terus juga di Bible Anda diceritakan yang dikorbankan adalah anak tunggal. Tunggal paham kan tunggal? Tahu satu ya. Iya, artinya nggak ada dua anaknya. Anak Abraham siapa yang pertama? Ismail. Ayo udah, berarti betul kata Quran yang dikorbankan Ismail. Tapi di ayat di Kejadian 22 ayat 7 itu Ishak Pak Ustadz. Coba baca. Itu kan Kejadian 22 nomor 7 itu anak yang tunggal. Kok tiba-tiba ditulis Iya. Ishak? Aneh kan? Ishak Pak Ustadz. Sejak Sebentar, kapan coba Ishak? saya. Sejak kapan Ishak jadi anak yang tunggal? Emangnya Nabi Ismail udah meninggal gitu? Enggak, kan anak dari istri yang sah kan, dari istri yang ininya kan Ishak Pak Ustadz. Ini ada nih Pak Ustadz, Yang tertulis namanya jelas ini. anak tunggal, Bang, mau dari istri manapun ya, mau istri manapun itu sah dia anak tunggal. Tapi Sebutannya kan anak dua ya, tunggal. Pak Ustadz. Yang meskipun gini ya, nggak usah ke arah nabi-nabi. Kalau ada orang berzina sampai dia melahirkan seorang anak, tetap anak tunggal bagi dia meskipun di luar nikah. Itu sebutan anak tunggal gitu loh. Ngapain Anda permasalahin status pernikahan, nggak nyambung. Entar. Coba balik kamera ya. Ini kejadian kok malah balik lagi kameranya. Nah, Oh, ini. apa tuh, kenapa tuh? Kejadian 22. Ini jelas ini Ishak ini Pak Ustadz. Coba baca. Oke. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba itu untuk dikorbankan bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Gitu Ustaz. Berarti kan Ishak itu Ustaz. Di situ kan dikatakan anak tunggal. Kejadian 21:14 coba Anda buka juga. Kejadian 21:14. Oke, sabar ya teman-teman. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya yang atas bahu Hagar, kemudian di seluruhnya Di padang gurun Berseba. Nah, anak Hagar siapa, Bang? pergilah kembali di padang gurun Berseba. Ya, Anak Hagar siapa? Anak Hagar. Ismail. Ya udah, satu ya. Pertama
Yang pertama kali untuk masalah korban mengorban ya untuk keturunan satu bangsa itu adalah anak dari Abraham yang tunggal. Nih sebentar ya, anak tunggal sebentar. Kejadian anak tunggal. Bentar, saya buka dulu anak nih kejadian. Nih Bang. Yang diminta Tuhan di Kejadian 22:12 itu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Ya, salah baca saya. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anak tunggal kepadaku. Anak tunggal yang diminta Tuhan, anak Abraham yang tunggal siapa, Bang? Karena kan yang lahir dulu kan memang Ismail, Pak Ustadz. Ya udah, anak satu-satunya saat itu kan Ismail ya. Ayo. Tapi kan anak yang dari itu kan Ishak dari Apa? istrinya. Ishak itu anak kedua, bukan udah anak tunggal lagi dia, bukan lagi. Ishak itu anak kedua dari istri yang pertama. Itu artinya bukan anak tunggal. Udah dua anak Abraham jadinya. Kejadian 21:14 tadi tentang masalah Abraham diusir kan kayak gitu dengan anaknya. Betul nggak itu? Iya. Nah, ya udah, kan jangan artinya gini Bang, sebenarnya kalau kita lihat tentang permasalahan itu ya, permasalahan siapa yang dikorbankan, sebenarnya dua-duanya enggak jadi korban juga Bang sebenarnya. Iya, tapi yang maksudnya yang mau dibakar itu kan Ishak, Pak Ustadz. Makanya tadi dia bilang, Ishak berkata, kenapa ada di sini udah ada api, sudah ada kayu, terus dombanya di mana? Kan berarti dia yang dibawa yang sebenarnya rencana mau dijadikan korban kepada Allah gitu loh, Pak Ustadz. Bukan Ismail. Gini aja, kita bisakah membantah anak tunggal itu anak pertama? Gak bisa kan? Pasti yang dikatakan anak tunggal itu anak satu-satunya, anak pertama gitu. Atau dia punya anak salah satunya meninggal. Nah itu anak tunggal. Betul nggak? Iya. Nah menurut KBBI di dalam Kejadian 22 nomor 2 yang anda katakan sama saya tadi, itu kan anak tunggal. Cuma kenapa terjemahannya jadi Ishak? Nah itu yang anehnya. Bagi saya aneh. Kenapa aneh? Karena anak tunggal itu adalah anak sulung yang pertama, bukan anak yang kedua. Gini Bang, nih kan yang anda bawa itu kan ini Kejadian 22 nomor 2 itu. Ya. Nomor 7. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal. Ini tunggal ya kepada Abraham nih ya waktu dicobai. Yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, di sini yang aneh ya. Kenapa saya bilang ini yang aneh? Karena Ishak ini anak kedua ya, bukan anak tunggal. Anak tunggal itu anak satu-satunya artinya. Kalau kita lihat juga ya teman-teman ya, dari kosakata KBBI, apa yang dimaksud dengan nih kata tunggal ya, menurut KBBI itu adalah anak tunggal yang anak satu-satunya gitu. Maksudnya tidak ada anak lain, tidak ada duanya anak tersebut gitu. Jadi Bang ya, kalau kita melihat bentar tunggal. Kata tunggal menurut KBBI. Nih ya, banyak definisinya ya. Banyak masalah tunggal satu-satunya. Ya, satu-satunya. Berarti kalau anak tunggal anak satu-satunya, oke? Gitu. Sedangkan Ishak itu bukan anak satu-satunya, karena ada anak yang lain yaitu Ismail. Tidak bisa Ishak disebut anak yang tunggal. Gitu. Oke. Sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan sih. Yang jelaskan dari mereka tidak ada dikorbankan dua-duanya, nggak jadi korban manusia kan kayak gitu.
Ya. Hmm. Tanya Tapi balik kan Ustadz. anak yang Tanya balik Ustadz nanti ya. Bisa aja saya nanya balik. Sabar dulu. Ya, nanti saya tanya balik. Nyimak aja dulu Anda ya. Biar kita jawab syubhat dari yang mereka lontarkan itu lebih penting bagi agama Islam daripada nanya Bible mereka. Oke? Apalagi? Oke, Pak Ustadz. Di surat Maryam kan saya baca ada terjemahannya. Tuh diberkatilah Nabi Isa semasa ia hidup, wafat dan dibangkitkan. Karena ialah Nabi yang akan hidup, yang akan datang pada hari pembebasan nanti. Kenapa Nabi Isa yang datang gitu, Pak Ustadz? Kenapa bukan Nabi Muhammad gitu? Coba buka Az-Zukhruf 63. Apa tuh, Pak Ustadz? Az-Zukhruf 63. Quran surah Az-Zukhruf, Quran surah 43 ayat 63. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Nah tuh. Ya, itu artinya apa, Pak Ustadz? Walamma jaa Isa bil bayyinat, dan ketika Nabi Isa datang menjelaskan dengan hikmat ya, kayak gitu. Menjelaskan apa? Menjelaskan yang selama ini kita perselisihkan. Ya, jadi kenapa harus Nabi Isa yang turun? Karena ada perselisihan pendapat dari cerita Nabi Isa. Salah satunya tentang masalah penyalipan. Oke? Kata Quran tidak disalib, kata Bible dia disalib. Dia akan klarifikasi, diturun kedua kalinya. Dia akan jelaskan kepada siapa dia diserupakan, terus kemana dia lari. Itu Nabi Isa sendiri yang disuruh Allah untuk menjelaskan gitu. Itu kenapa harus dia yang turun? Karena masih ada yang perlu dijelaskan kepada manusia oleh Nabi Isa. Jadi kayak gitu, Bang. Cuma kan gini Bang, cuma kayak gini sih. Cuma kayak gini, saya agak heran aja. Di tempat Abang kan Yesus itu turun kedua kalinya ya? Ya. Tapi kenapa Bang Paulus dan Murtadin pada ditemui Yesus juga? Berapa kali itu Yesus turun Bang? Ya, sekali lagi dong tipe Ustadz. Ya iya. Tapi kenapa sama Paulus dia juga turun katanya melihat seperti cahaya? Berarti nggak turun lagi Yesus nanti? Kalau Paulus itu yang dilihat di mana tuh? Waktu lagi perjalanan ke Damsyik ya? Ya Damsyik. Ya itu Yesus kan? Udah 2 kali Yesus turun tuh ya? Tapi itu berupa cahaya Pak Ustadz, jangan salah. Itu kan bukan. Yang nanti dia datang lagi itu dengan tubuhnya, Bos, dengan daging, dengan semua badannya. Oh, berarti 3 kali dong dia turun. Bukan, yang datang yang berikutnya kan kan kamu akan melihat aku datang sama seperti waktu naik ke surga kan gitu. Ya iya, tetap aja namanya datang meskipun pakai cahaya kan. Tapi datang kedua kalinya seperti cahaya dari timur ke barat. Gitu. Tapi kalau ke bawah untuk dengan suara aja kan. Aku gini kalau saya baca kata Yesus di Matius 14:26, dia turun kedua kalinya itu beserta malaikat. Tiba-tiba ini si Paulus ketemu, lihat cahaya kayak gimana ceritanya, beda ciri-ciri. Siapa yang temui Yesus itu? Siapa yang temui Paulus? Maksudnya apa sih? Yesus mengatakan dia turun kedua kalinya, dia beserta malaikat-malaikatnya, kedatangan anak manusia tersebut. Nah, tiba-tiba Paulus ngaku ketemu lihat cahaya, bahwa cahaya itu Yesus. Kenapa kata Yesus dengan yang ditemukan Paulus beda gitu loh? Kan ada buktinya Pak Ustadz. Waktu setelah melihat cahaya itu kan dia buta 3 hari. Siapa yang ditemui Paulus? Artinya kan kalaunya Yesus kasih ciri-ciri
dia datang dengan malaikat bukan dengan cahaya. Kan dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Iya, itu kan bentuknya cahaya, betul? Ya, Nah, kalau itu bentuknya cahaya beda dengan penjelasan Yesus. Yesus datang kedua kalinya dengan malaikat bukan dengan cahaya, bukan? iya, kata memang benar. Katanya kan datang kedua kalinya itu kan seperti cahaya terlontar dari timur ke barat kan. Anak manusia akan datang sama seperti kamu melihatnya terangkat ke langit kan, sama ke surga. Jadi Yesus ini bukan 2 kali, 3 kali turun gitu berarti. 3 kali datang. Gimana tuh ayatnya Ustaz? Saya lupa tuh. Waduh, Matius 14:26 kalau nggak salah. Matius ya? Bukan yang melihat cahaya tuh. Kisah para Rasul 9. Itu harus baca dari atas Pak Ustaz, biar kita nggak keliru. Kalau Iya. baca sepotong-sepotong, hanya comot di tengah ya, itu gagal paham jadinya. Oke. KPR berapa? 9 Pak Ustaz? KPR 9. Oh ya, nanti saya pelajari Pak Ustaz, saya masih bingung sih itu. Oh, Mas bingung juga, baiklah. Soalnya itu Gini panjang Bang, baca kalau itu. saya mau jelasin itu panjang kali lebar sama dengan tinggi, yang ketemu dengan Paulus itu Adalah iblis bintang timur. Sama itu, kilatnya seperti bintang timur. Bintang timur itu siapa? Bintang timur adalah Lucifer atau iblis. Jadi nggak ada Yesus itu mengatakan dia turun berbentuk cahaya, nggak ada. Kalaunya tidak ada berarti bukan Yesus yang ketemu Paulus, tapi Yesus palsu yang diserupai oleh iblis. Jadi kayak gitu. Gak mungkin Yesus menjilat ludahnya sendiri, dia turun dengan malaikat. Gak mungkin. Jadi kalau Yesus turun kedua kali, maka dengan malaikat bukan dengan berbentuk cahaya gitu. Konsisten lah Yesus itu ya. Jadi ngada-ngada aja. Apalagi sampai murtadin saya lihat kesaksiannya kayak gini Bang. Apa kata murtadin? Saya melihat Yesus turun dari langit bawa Alkitab. Ketika saya naik bis, Yesus masuk ke bis saya ngasih Alkitab. Waduh, koplak kata saya dah. Aduh, apa Kalau itu kesaksian memang kayak masuk gitu? akal. Kalau saya pernah mimpi betul, saya cerita Pak Ustaz. Boleh nggak? Kalau mimpi Jadi- gini, kalau mimpi no problem, beda eksistensi yang kita bicarakan. Ya, Kalau mimpi ya maksudnya- boleh. Kalau mimpi saya pernah betul yang mimpi kemarin itu, baru kemarin 2 hari lalu. Saya berada di suatu tempat yang indah, ada 3 orang perempuan. Cantik sekali, terus di bawah tuh ada air sungai yang mengalir. Terus di sebelah itu saya melihat teman saya yang sudah mualaf, bukan teman sih, saudara dari ibu yang sudah mualaf. Terus dia berkata ke saya, kok nggak kenal saya? Oh ya kenal, Lena ya, saya gitu. Terus? Gitu. Udah sampai situ mimpi saya tuh. Pokoknya saya rasa Gitu saya di aja? tempat yang indah. Tapi Nah, itu, tapi nggak ada artinya tapi- tuh saya dalam hati kan. gini, enggak, mimpinya itu enggak ketemu cahaya terang benderang, lalu nampak bule rambut panjang, enggak kayak gitu ya? Nggak ada. Nah, ya udah ya udah. Kalau bagi saya mimpi bukan itu kayak bunga gitu. tidur, bunga tidur aja. Ah, Nggak usah dipercayain Pak Ustadz. Oh ya, berarti yang ketemu katanya, oh saya lagi sholat tahajud. Ketika saya sholat di kamar saya, tiba-tiba seluruhnya terang. Di dalam terang itu ada orang yang berambut panjang, pirang, baju putih. Itu berarti hoax gitu ya? Saya nggak percaya kalau mimpi. Kalau mimpi nggak. Itu bunga Itu tidur. bukan Jangan mimpi, itu. kesaksian dari para murtadin. Oh, Nggak apa-apa Pak Regan, nggak tahu kalau- meskipun jam 12. saya nggak tahu Nggak kalau apa-apa. itu breaker apa. Enggak tahu. Abang nggak ada lihat kesaksian kayak gitu? Banyak itu di channel Ucup Manubulu juga ada itu. Saya lagi sholat tahajud malam-malam jam 2. Ketika itu kamar lampu saya matikan semuanya. Tiba-tiba saya saat sholat tahajud katanya terang semua itu kamar saya. Habis itu ada yang muncul. Orangnya bule, berambut panjang, pirang,
pakai baju putih semuanya. Apa kata saya ini? Itu bohong. Oh bohong, nggak percaya juga abangnya berarti ya. Oh ya. Karena seumur Banyak hidup itu saya bang. belum pernah mimpi gitu. Hah? Makanya aneh-aneh juga kayak gitu. Ya. Itu hantu Belanda. Oh ya, hantu Belanda, hantu Belanda. Hantu Belanda katanya. Apa lagi bang? Ayo ya, oh, Barat seru nih. Mumpung saya belum tutup nih. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Apa pula tuh? Ya silakan silakan. Lagi terus tadi. Abang ini terakhir ya teman-teman. Habis ini kita baca Quran bentar. Kenapa kita kenapa kita umat Nasrani ini dibilang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, ada 3 Allah, padahal yang dari kami itu 1, Pak Ustadz. Menurut Islam kan mengatakan kamu ada 3 loh Tuhannya, padahal 1 bagi kami itu. Umat 1. Nasrani. Bukan Islam yang mengatakan 3. Kristen, kitab Kristen sendiri yang mengatakan 3. Coba abang buka dulu dah 1 Yohanes 2 nomor 6 coba. Buka dulu kitabnya 1 Yohanes 2 nomor 6. Saya ambil ini ya teman-teman, tripod bentar ya. Lupa saya ngeletakin tripod kawan-kawan. Soalnya tripod buat baca Quran kan. Saya mau letakin Qurannya. Bukan itu pertanyaan saya Pak Ustadz, sorry. Apa? Bukan 1 Kan Yohanes 2 dia nomor Al-Quran. 6. Bentar, Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 coba. Kalau nggak Udah salah. tahu saya itu Pak Ustadz, udah tahu. Apa katanya? Yang pertanyaan yang salah bertanya, sorry. Oh, salah bertanya, waduh bang. Oh, salah pertanyaannya teman-teman. Kok bisa salah pertanyaannya? Ya, Kenapa saya tunjukkan sama Anda seperti itu? Nih ya, karena yang bilang 3 itu bukan umat Islam, tapi kitab Kristen bang. Ya, sebab ada 3. Ya, Tuhan Anda ada 3 itu. Bukan umat Islam, tapi kitab Kristen sendiri yang bilang. Ya, silakan. iya Pak Ustadz. Mau tanya nih, kenapa kita kan di rukun Islam kan ada 5, ya, syahadat, apa lagi, sholat kalau nggak salah, Sholat, zakat, apa lagi satu, zakat, puasa, puasa, haji. sama haji. Ya itu kenapa kita, apakah naik haji ke Mekah tuh merupakan rukun yang wajib, memang harus orang Islam semua harus ke sana, atau jika dia mampu gitu maksudnya? Iya, jika Dan dia apa mampu tujuan, aja bang. apa tujuan ke sana dan untuk apa fungsi Baik. kita naik? Ya, makasih. Baik, begini bang, kalau wajib bagi yang mampu bang. Semua Islam, rukun Islam, haji itu wajib. Tapi ada pengecualian bagi yang mampu. Karena kan berhaji itu, apalagi kan sekarang haji plus aja berapa ya teman-teman? 800 juta ya. Mana semua umat Islam mampu gitu, ada yang tidak mampu. Maka jika dia tidak mampu untuk berhaji, ya dia padahal sudah berniat berhaji, kan kayak gitu bisa mengganti amalannya dengan amalan yang afdolnya sama seperti haji. Haji itu artinya mengikuti sunnah Rasulullah dengan kewajibannya yang ada di sana, wukuf di padang Arafah, ya. Jadi seperti itu bang. Terus fungsi kita beribadah ke sana tuh apa Pak Ustadz, yang didapatkan oleh Banyak orang bang, Muslim? semuanya dari ritual haji itu ada di Al-Quran. Contoh ya, contoh sa'i, tawaf itu kan Quran surah Al-Hajj, haji itu Quran surah Al-Hajj, wukuf di padang Arafah juga dijelaskan. Jadi kayak gitu, semua yang dilakukan itu ada perintahnya gitu, ada panduannya. Oke, baik. Berarti tujuan ke sana tuh
untuk ibadah aja, nggak ada fungsi, nggak ada yang kita Ibadah, dapat gitu, ibadah karena perintah Allah gitu. Jadi Yang kalau kita Allah dapat. sudah gini bang, ya pastilah kebaikan kan yang kita dapat. Sebagaimana kita gini aja bang, sebagaimana kita tidak kalaunya udah diperintahkan Tuhan itu nggak perlu dipertanyakan. Kenapa saya bilang nggak perlu dipertanyakan? Masa kita harus bertanya kepada Tuhan? Ya Tuhan, kenapa lubang hidung saya ke bawah? Ah kan kayak gitu. Nggak perlu kan kita pertanyakan kenapa lubang hidung kita ke bawah gitu. Pasti kebaikan untuk kita. Coba kalau lubang hidung kita ke atas, gimana kalau hujan? Kan kayak gitu. Begitu juga tentang masalah ibadah, apalagi ibadah haji. Ya, kenapa Anda beribadah haji? Ya, nggak perlu dipertanyakan sebenarnya. Intinya ada kebaikan di dalam situ dan Allah, ya Allah di dalam setiap ibadah mengampuni hambanya yang ingin bertobat dan menyerahkan kunci surga untuk hambanya. Jadi seperti itu. Baik. Saya mau tanya bos, saya terakhir ada teman saya, misalkan dia udah dari Buddha atau Hindu ya, dia mualaf, terus dia kembali lagi ke Buddha atau Hindu, ke agama yang lama, terus dia kembali lagi ke Muslim, itu apa ada ininya Pak? Ada hukumnya atau gimana? Ada innalladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang beriman, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, kemudian dia beriman, boleh kalau dia dari Islam murtad, setelah dia murtad kembali ke Islam boleh gitu. Habis itu summa kafaru, tapi kalau dia kafir lagi summa zdadu kufron, udah ditutup, bakal ditambah kesesatannya ya teman-teman. Itu ada di dalam Quran surah An-Nisa bang. Saya bukakan untuk Anda ya. Bentar. Bentar ya. Biar kita baca semua. Nih. Nih. Nanti dikira saya cuma baca-baca doang, kagak ada data. Innalladzina amanu summa kafaru, sekali, summa amanu summa kafaru summa zdadu kufron. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, dia Islam kemudian jadi murtad, kemudian setelah dia menyadari ya murtad itu salah, dia kembali ke Islam, boleh gitu. Tapi kalau dia kafir lagi, murtad lagi, kemudian bertambah kekafirannya, nggak diterima lagi gitu. Jadi cukup sekali murtad, habis itu kalau murtad lagi maka tidak diterima lagi. Jadi seperti itu bang. Nih ya, An-Nisa 137, oke? Iya Ustaz. Oke. Ya kalau Anda berniat masuk Islam, silahkan aja, kita nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Nah, saya tanya teman saya yang Hindu Buddha yang kemarin, Boleh. orang Hindu mereka kalau masuk lagi Islam balik lagi Hindu Buddha gitu maksudnya. Iya. Baiklah kalau kayak gitu. Siap. Ya kalau gitu bang, saya izin turunkan abang dulu ya, karena di tempat saya udah jam 12, kita akan akhiri live streamingnya dan kami akan baca Quran sebentar gitu. Terima kasih atas ininya ya, atas diskusinya. Saya sengaja nggak menanyakan yang lain-lain teman-teman, karena apa? Karena pertama gini, lebih penting saya menjawab syubhat ya daripada mempertanyakan Kristen, apalagi Kristennya yang santun, yang baik gitu. Saya nggak akan terlalu terlalu frontal gitu. Ya bang ya, thank you ya. Ya, makasih Ustaz.